itu merupakan hak ya dari setiap orang. Maka sebenarnya dalam filosofinya, jika seseorang itu kekurangan pangan, ya, kelaparan apalagi, itu berarti sebenarnya ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Nah, maka sebenarnya stunting itu kan perwujudan dari kelaparan sebenarnya. Jadi stunting itu adalah kelaparan yang terjadi dalam waktu yang lama kan, atau disebut dengan kronis itu. Ini kalau kita lihat dari esensinya kan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, gitu kan. Karena dalam Undang-Undang Dasar itu jika ada kekurangan atau mungkin telantar dan sebagainya kan harus dipelihara oleh negara. Nah, terkait dengan begitu pentingnya pangan, ini juga di-statementkan oleh Presiden pertama kita bahwa urusan makanan rakyat itu adalah soal hidup atau mati, gitu kan. Sama seperti perang, gitu kan. Gitu. Ini menunjukkan bahwa masalah pangan ini masalah yang sangat-sangat serius, ya, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Makanya ini menjadi kewajiban negara pada saat itu. Ya. Nah, kondisi ketahanan pangan juga menjadi perhatian pada level global, ya. Tolak ukurnya adalah SDGs. Ya. Sebelum 2015 itu ada MDGs, ya. Nah, kemudian MDGs itu belum tercapai, maka dilanjutkan menjadi SDGs. Nah, dari hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa masalah kelaparan, ya, dalam ini adalah kerawanan pangan, ternyata menjadi perhatian yang serius di jagat raya ini ya, secara global. Dan ini terlihat bahwa pada goal kedua itu diharapkan bahwa tahun 2030 itu di muka bumi ini sudah terbebas dari kelaparan. Nah, itu, ya, terbebas dari kelaparan. Namun kayaknya agak berat ya bahwa dengan kondisi pandemi seperti ini untuk mengakhiri kelaparan tahun 2030 agak sangat berat ya secara global ya. Kalau di Indonesia mungkin barangkali ya. Jika kita fokus kemudian tidak ada korupsi ya mungkin bisa ya. Tapi paling tidak itu similar dengan target stunting gitu kan. Stunting tahun 2024 itu diharapkan bisa turun menjadi 14%. Ya. Tapi kondisi sekarang ini masih angka 27%. Sehingga jika 1,5 tahun itu memang agak berat ya untuk mencapai angka 14%. Apalagi dalam kondisi pandemi yang belum berhenti-henti ya. Pandemi COVID memang ada tren turun, tapi bukan berarti hilang. Ya, tetap menjadi waspadaan. Sehingga dalam kehidupan ya masih ada sebagian saudara-saudara kita yang ya tiap hari ngomongnya permasalahan ya terkait dengan kecukupan pangan ya. Dan mungkin Anda semua termasuk orang yang bersyukur harusnya tiap hari bisa makan dengan cukup ya, sehingga bisa tumbuh dengan baik dan bisa studi di Universitas Airlangga. Ya. Ini contoh potret ya bahwa di belahan bumi kita ini ada yang hijau artinya itu tahan pangan ya. Termasuk di dekat negara kita ini Australia hijau ya. Kemudian Malaysia, Singapura, Thailand itu hijau. Artinya dari segi ketahanan pangan itu sudah cukup gitu ya. Dan negara kita yang negara pertanian ini termasuk kuning ya, tapi ya alhamdulillah lah kuning ya. Enggak merah apalagi merah tua ya. Artinya kita dalam kondisi cukup ya. Jika tidak ada kendala produksi mungkin kita cukup, tapi jika ada kendala produksi misalnya adanya kemarau panjang, kemudian adanya bencana, lah ini bisa memungkinkan gangguan terhadap stok dari produksi. Itu akan sangat mungkin, apalagi penduduk Indonesia banyak sekali ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara ketahanan pangan itu ya kita harusnya sangat yakin ya bahwa di Indonesia itu yang namanya jumlah pangan itu luar biasa ya.
kita merupakan negara yang kaya dengan biodiversity, ya keragaman hayati kita ini nomor 2 atau nomor 3 di dunia setelah Brasil. Sehingga di situ sangat banyak potensi pangan sebenarnya yang dimanfaatkan. Namun masalahnya selama ini masih banyak pangan-pangan yang sifatnya populer gitu kan, atau yang ada di pasar, atau yang ada di tukang sayur, rata-rata itu. Tapi pangan-pangan potensi yang lain itu masih belum banyak, ya, termasuk umbi-umbian. Umbi-umbian yang baru-baru ini cukup populer, misalnya porang, gitu ya. Nah, porang, ya. Tapi seperti Garut ini belum banyak digali, gitu kan. Padahal Garut ya itu punya potensi yang luar biasa, juga sebagai bahan-bahan yang menyehatkan, ya. Kalau seperti porang kan ada glukomanan, ya, ada karbohidratnya lebih kompleks, ya, sehingga lebih sulit untuk dicerna, makanya banyak digunakan untuk makanan-makanan diabetes, makanan untuk obesitas dan sebagainya. Ya, porang atau suwak lah, ya, atau istilahnya apa ya, yang kalau di Madura sobe, ya, sobe. Ini pada akhir-akhir ini terjadi luar biasa pertambahannya, ya, hingga akhirnya ketika harga tinggi semua nanam, kemudian sekarang overstock, ya, akhirnya terjadi penurunan harga yang luar biasa. Kasihan tani. Nah, kalau kita lihat dari situasi, ya, bahwa di negara kita ini lebar banget gitu, ya, pulaunya banyak, ya, dan kita punya pulau-pulau yang besar, ya, seperti ada Kalimantan, ada Sumatera, ada Sulawesi, ada Jawa, ada Irian, ini besar, ya. Nah, belum lagi pulau yang kecil-kecil, luar biasa, ya. Nah, ini ada 17.000 pulau gitu kan. Nah, ini satu sisi menjadi keunggulan, ya, tapi satu sisi juga menjadi tantangan untuk distribusi pangan, ya. Semakin panjang kan semakin mahal, semakin risiko, dan transportasinya juga sangat luar biasa dengan kondisi laut yang seperti ini dan sebagainya. Ini cost-nya luar biasa. Makanya juga bisa kita lihat harga bahan-bahan pangan, misalnya buah impor di Surabaya itu bisa apa? Ketika dibawa ke Kupang misalnya, itu harganya bisa naik 2 kali, gitu, ya. Beli apel misalnya. Ya, ini karena apa? Jangkauan distribusi kita yang panjang. Nah, kondisi itu juga ditambah dengan adanya COVID, ya, COVID-19 yang sampai sekarang juga masih ada, ya, meskipun trennya turun, tapi ini membuat kecemasan yang luar biasa, ya, bagi masyarakat, apalagi pada awal-awal tahun 2020, ya, di mana banyak sekali kematian yang terjadi karena COVID, ya, bukan hanya di Indonesia, tapi secara global juga banyak. Jadi ada 2 ancaman dengan adanya pandemi kemarin, paling ancaman keselamatan terhadap virusnya COVID-19, dan dari dampak COVID tadi menimbulkan gangguan berbagai pilar ketahanan pangan. Ya, baik dari segi ketersediaan, baik dari segi accessibility, ya, kemudian sama utility-nya, ya. Sehingga ini menjadi masalah, maka akan menjadi pemberat, ya, masalah stunting. Nah, agar lebih memahami tentang situasi, tentunya kita bisa lihat definisinya, ya. Nah, kita lihat di sini definisi daripada ketahanan pangan sendiri minimal ada 3 pilar dan tambahan 1 lagi, ya, yang harus paham. Yang pertama adalah availability, ya, ketersediaan. Yang kedua adalah accessibility atau keterjangkauan. Nah, keterjangkauan ini bisa dalam arti secara fisik, ya, menjangkau, tapi bisa juga secara ekonomi, akses, ya. Kalau di pedesaan mungkin lebih ke arah fisik, ya, accessibility fisik, tapi kalau di perkotaan mungkin lebih banyak accessibility ekonomi, ya, daya beli. Nah, utilisasi, ya, jadi ketika pangan ada, kemudian bisa ditransfer ke rumah-rumah tangga, kemudian dalam rumah tangga didistribusikan pada anggota rumah tangga. Nah, itu juga ada permasalahan sendiri, ya, bahwa di dalam satu rumah tangga status gizinya bisa berbeda-beda, padahal makanannya ada.
Ini juga menjadi tantangan kita dalam keluarga yang stunting itu misalnya, tidak semuanya stunting gitu kan, tapi ternyata hanya balita-balita yang stunting. Nah, ini juga menjadi permasalahan distribusi ya. Ini berdampak pada utility-nya. Nah, kondisi availability, accessibility sama utilisasi itu harusnya stabil ya, tidak mengenal fluktuasi yang signifikan. Misalnya musim hujan, musim kemarau, kemudian awal tahun, akhir tahun itu harusnya sama ya. Itu yang stabil karena kebutuhan manusia kan sama kan. Kan rata-rata ya segitu ya, dari hari-hari ya segitu. Tapi masalahnya itu harus dipenuhi. Nah, untuk bisa memahami tentang ketahanan pangan, mungkin penting selain tadi tiga atau 4 pilar tadi, ya dengan stability, ya kita paham lihat posisi daripada ketahanan pangan, ya. Jadi ketahanan pangan ini merupakan salah satu kaki daripada status gizi, ya. Ini dalam konteks masyarakat ya. Nah, kita lihat di sini bahwa ketahanan pangan ini kita lihat di salah satu kaki segitiga di sini, ya, meliputi dari availability. Ya, availability ini bisa terjadi karena peningkatan produksi, bisa karena purchasing, ya jual beli, dan bisa kita lihat juga dari donasi, ya. Jadi yang cuma-cuma adalah donasi, dan dengan daya beli terkait dengan purchasing, kemudian jika melakukan budidaya itu terkait dengan production ya. Nah, ini yang menjadi salah satu kaki daripada penentuan status gizi, yaitu apa? Food intake. Ya. Jadi kalau ketahanan pangan tidak bagus ya, maka ini menjadi ancaman terhadap food intake-nya. Nah, food intake ini akan berinteraksi dengan status kesehatan. Ya, ini yang juga harus dijaga, harus stimulus ya. Ini interaksi kedua inilah yang nantinya akan menyebabkan ya satu keadaan yang namanya status gizi. Nah, kondisi itu juga bisa kita lihat di sini keterkaitan antara ketahanan pangan dengan status gizi. Kita bisa lihat di fenomena yang kemarin ya, adanya pandemi menyebabkan pendapatan turun, kemudian kemampuan ekonomi kan turun semua kan. Nah, dengan demikian ini kan menimbulkan berbagai tantangan ya terhadap ini. Tantangan terhadap ketersediaan pangan atau ketahanan pangan itu sendiri ya. Nah, tentunya ini jika kondisinya berlangsung lama dan tidak ada improvement ya, maka akan berlanjut pada masalah kesehatan ataupun masalah gizi. Ya, mungkin salah satunya adalah stunting, wasting dan sebagainya. Ya, karena itulah ini penting untuk menjadi perhatian dan salah satu instrumen untuk memahami atau memperhatikan tentang kondisi ketahanan pangan itu ada yang disebut dengan SKPG, ya, sistem kewaspadaan pangan dan gizi, ya. Atau simpelnya surveillance, ya. Surveillance untuk menggambarkan kondisi situasi ketahanan pangan dalam kurun waktu tertentu, kan begitu. Nah, kondisi Indonesia kalau kita lihat dari indeks ketahanan pangan ini termasuk agak kurang kita ini, ya. Ranking kita itu nomor 62. Ya, kita masih di bawah Vietnam ya. Apalagi di bawah Thailand gitu ya. Nah, ternyata negara yang indeks ketahanan pangan paling tinggi siapa? Singapura gitu ya. Nah, heran kan? Kenapa Pak Singapura itu negara indeks ketahanan pangan tinggi ya? Ya, kita bisa lihat Singapura meskipun tidak punya sawah tapi stok pangan itu ada ya. Entah ditaruh di Batam dan sebagainya, itu stok pangan itu ada. Ya. Kemudian daya belinya tinggi. Ya. Accessibility-nya gampang karena ya, wilayahnya kecil ya. Accessibility dari transportasi oke, ya. Kemudian tempat-tempat supporting makanan juga oke, pajak yang gratis dan sebagainya ya wajar. Tingkat ketahanan pangan tinggi. Coba bandingkan dengan negara kita. Negara kita memang punya produksi pangan yang banyak ya, tapi jangan lupa kita penduduknya juga banyak ya. Kemudian banyak petani kita juga masih orientasi terhadap ya ekonomi lah ya. Ya karena dia sebagian besar bertani ya kita bertani sebagai sumber pendapatan kan begitu.
Nah, dari hasil pengukuran ini kita lihat dengan 34 indikator ya. Indonesia nomor 62 ini ya. 62 kita ini. Kalah dengan Thailand ya, Vietnam. Jadi lebih bagus mereka kan. Ya, tapi bagaimana juga ya kita tetap harus optimis bahwa ketahanan kita harus kita makin tangguhkan. Nah, ketika kita bicara dalam memahami ketahanan pangan, sebenarnya ada beberapa variabel yang bisa kita jadikan tolak ukur ya. Nah, ini terkait dengan aspek kuantitatif atau aspek kualitatif. Nah, salah satu cara yang paling mudah dan sensitif dalam memproyeksi ketahanan pangan itu dilihat dari keragaman konsumsi, ya, kecukupan energi, protein, dan baru food safety. Itu yang sering dipakai dalam menetapkan kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah atau negara. Ya, jadi indikator-indikator terkait dengan apa kecukupan misalnya kan gitu, AKG, AKE itu yang dipakai sebagai proksi untuk lihat ketahanan pangan. Dan memang sebenarnya ada korelasi kok antara AKG dengan ketahanan pangan itu ada. AKG dengan skor diversifikasi itu ada ya. Nah, ini perlu diuji dengan statistik ya untuk bisa melihat itu. Apakah itu memang satu kejadian atau itu satu kebetulan gitu kan. Nah, ini contoh. Kalau kita bicara ketahanan pangan ya mungkin tidak selesai ya dalam 1,5 jam ya, dan makanya kita fokuskan pada pilar pemanfaatan ya atau utility yang kita proyeksi dari analisis konsumsi pangan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Jadi kalau kualitatif toolnya itu ada seperti keragaman taman, keseimbangan gizi, pola pengharapan, itu adalah tool kualitatif untuk proyeksi keadaan ketahanan pangan ya. Tapi sedangkan kalau untuk kuantitatif ini lebih menghitung ya, seperti balai-balai kesehatan itu biasanya juga menyediakan alat penghitung ya untuk mengukur tentang kecukupan gizi baik makro maupun mikro ya. Jadi itu dua, ingin mau lihat secara kuantitatif maupun secara kualitatif ya. Nah, ini PPH yang menjadi salah satu ukuran dari tangguhnya ketahanan pangan ya bisa diproyeksi dari pola pengharapan. Kalau pengharapannya itu lebih dari 90 ya boleh dikatakan cukup tangguh lah sudah seperti itu ya. Nah, ini contoh ya gambaran sebaran rawan pangan di Indonesia. Ini kita bisa lihat ya, kita berada di Jawa Timur, di Surabaya dan sekitarnya masih masuk hijau kan. Tapi saudara kita kalau di Jawa Timur, di Madura, di Tapal Kuda ini termasuk agak merah ya. Nah, ini terutama karena faktor accessibility, terutama adalah ekonomi ya, banyak kemiskinan di daerah-daerah seperti ini. Terus Sumatera Barat ini yang agak murah, agak banyak merahnya ya. Tapi kalau Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Timur, itu kaya-kaya, kaya minyaknya banyak, batu baranya banyak. Ya, Sumatera juga agak banyak ini yang daerah rawan, ya, tapi yang paling banyak ya semakin Indonesia ke timur ya. Nusa Tenggara Barat ini daerah wisata tapi juga miskin ini kebanyakan. Kemudian rawan pangan juga banyak di Maluku ya, dan yang cukup memprihatinkan ada saudara kita di Papua ya. Papua ini banyak merupakan daerah prioritas yang perlu dilakukan intervensi-intervensi. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya, kelompok-kelompok apa merah-merah ini kalau kita zoom gitu kan, kita dekatkan, lah ini Jawa Timur ini kelihatan di sini. Jadi
Madura itu ternyata juga banyak daerah rawan pangan ya. Kemudian daerah Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, ya ini juga daerah merah ya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu memang banyak. Ya mungkin kalau Anda pernah ke sana baru percaya ya daerahnya memang sangat memungkinkan terjadi kerawanan pangan. Ya. Namun uniknya ya dalam sejarah di Indonesia itu tidak pernah ada angka ketersediaan itu lebih kecil daripada angka konsumsi. Baik energi maupun protein itu jauh lebih rendah. Artinya sebenarnya nggak ada masalah kekurangan pangan kalau dilihat dari angka-angkanya stabil gitu kan. Jadi angka ketersediaan selalu lebih dari 3,5 gitu kan. Ya. Nah, kalau angka konsumsi selalu mendekati angka 2000, jadi beda ada 1000 ya ketersediaan. Ini menunjukkan sebenarnya Indonesia ya aman-aman saja gitu kan. Nah, cuma masalahnya kan apa distribusinya itu yang sering tidak merata ya seperti saya bilang tadi adanya antar daerah itu juga menjadi tantangan sendiri untuk dari sisi distribusinya ya. Ini kan terlihat bahwa angka-angkanya ketersediaan yang biru itu selalu lebih tinggi daripada angka konsumsi. Ini menunjukkan sebenarnya tidak ada fakta bahwa kita kekurangan pangan. Gitu. Yang susah bagaimana memindahkan pangan ke rumah, kemudian yang rumah memindahkan ke mulutnya balita. Itu yang jadi tantangan kita. Kalau dari stok secara fisik cukup aman, protein juga begitu kan. Protein juga aman trennya. Gitu. Ketersediaan selalu lebih tinggi, tapi kenapa kok masyarakatnya masih kurang gizi? Nah ini yang harus dijawab. Nah salah satunya bisa kita lihat dari potret kualitas konsumsi yaitu pola pangan harapan. Itu kelihatan sekali bahwa kualitas kita masih agak rendah, bahkan dari hasil survei SSGI itu menunjukkan bahwa keragaman pangan di daerah lain termasuk Jawa Timur termasuk rendah ya. Jadi makanannya kurang beragam ternyata. Ini juga bisa terjadi karena proses penskorannya itu yang mungkin tidak optimal karena sering juga konversi data dari bahan baku yang tidak ada sehingga cari pengganti itu yang sering membuat berbagai keragaman. Tapi yang jelas kalau dari capaian, nah ini agak meleset ya. Ya, agak meleset. Sampai sekarang pun juga terlihat di sini. Jadi ini targetnya. Ya. Nah, targetnya FPJMM diharapkan tahun 2019 saja 92 ya. Realisasi 90 ya. Jadi meleset 2 poin ya. Mengangkat 2 poin ini ya berat gitu ya. Ya. Nah, sisi kualitas konsumsi juga bisa kita lihat ya dari proporsi PPH tadi nanti juga bisa kita kaitkan dengan permasalahan kesehatan yang lain ya. Misalnya angka kematian ibu, kematian bayi dan sebagainya. Ini ada korelasinya. Apalagi terkait dengan pola penyakit tidak menular. Ini ada banget korelasinya ya. Bahwa jenis kualitas yang dikonsumsi akan berdampak terhadap permasalahan gizi yang ada ya. Ini cuma kita lihat misalnya yang memenuhi konsumsi kurang dari 70% berapa misalnya. Nah ini terlihat terutama adalah yang masih kurang adalah pangan hewani ya. Pangan hewani kita masih kurang. Nah ini contoh bahwa capaian-capaian dari tahun ke tahun ya nggak terlalu ada stagnan ya. Jadi cenderung tidak ada lompatan-lompatan keberhasilan, jadi cenderung stagnan. Ini menjadi tantangan kita untuk mendorong ada penggerakan ya. Ini paling tidak target sudah ditetapkan, tapi biasanya sering direvisi kalau ini. Nah terkait dengan accessibility ya ketahanan pangan itu bisa kita lihat dari analisis seperti ini ya bahwa lihat ada gap yang luar biasa ya terhadap makanan-makanan yang berkualitas antara yang sangat miskin dengan sangat kaya itu terjadi gap yang luar biasa ya. Nah ini juga ada kaitannya ya dengan beberapa penyakit ya, sama terkait dengan PTM itu yang banyak yang tidak menular ya ini banyak.
Nah, kita lihat di sini bedanya bahwa Q4, Q5 itu adalah kelompok masyarakat yang pendapatannya itu 20% di atas, ya, termasuk orang kaya. Ternyata pada saat orang kaya cenderung kelebihan dari seperti ini, ada telur, ada daging, ada susu, itu cenderung berlebih ya dibanding dengan pendapat pada kolom pendapatan sama, yaitu pada kelompok yang miskin Q1 atau Q2 itu cenderung sangat berbeda jomplang. Anggap aja misalnya seperti telur ya, daging aja lah ya. Daging untuk kelompok-kelompok Q1, Q2 barangkali hanya menerima pada saat lebaran, ya, atau pada saat kurban misalnya. Nah, ini terlihat beda banget gitu lah antara daging di masyarakat miskin cuma 25, sedangkan ini sudah di atas 80. Ya, bisa 3 kali lipatnya ya makanan masyarakat yang sudah menengah ke atas. Intinya apa? Bahwa ini ada permasalahan gap gitu, sosial ekonomi itu masih banyak. Nah, terkait dengan keberhasilan Indonesia dalam pembangunan pangan itu salah satunya juga bisa dilihat dari sejarahnya gitu ya. Jadi sejarahnya bahwa kita ini memperbaiki pola konsumsi ketika tahun 54 sama 2010 ya. Nah, ini sejarahnya pertama adalah beras itu menjadi tumpuan, tapi kemudian beras mengalami reduksi ya. Kemudian dengan tren pola konsumsi yang berbeda-beda ya juga disesuaikan. Nah, ini yang menyebabkan misalnya beras ini semakin lama semakin geser. Nah, ketika beras semakin geser, yang datang siapa? Terigu. Nah, ini bisa kita lihat trennya ya dari tahun ke tahun, tren konsumsi beras itu ada cenderung ada naik turun ya. Nah, ini tapi kalau kita dari tahun-tahun terakhir, ini ya sudah ada tren turun ya dari tahun 2005 sampai 2009 itu cenderung ada tren turun ya. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Nah, kualitas konsumsi juga bisa dipotret dari berbagai jenis yang dikonsumsi, misalnya umbi-umbian atau sayur buah dan sebagainya. Nah, terlihat bahwa keragaman ya konsumsi penduduk itu makin ke sini makin hijau tua gitu. Itu menunjukkan bahwa ada permasalahan-permasalahan terkait dengan pola konsumsi ya. Nah, ini cuma 2 beras dan misalnya kadang-kadang cuma pangan pokok yang lainnya. Tapi yang jelas 2 komoditas itu ya paling enggak kalau enggak padi ya gandum. Nah, kenapa itu demikian? Karena apa? Ya lingkungan kita ini diserbu luar biasa outlet ya atau minimarket yang sangat menjual semua produknya berbasis terigu. Nah, ini juga harus menjadi penting diperhatikan ya. Kita lihat bahwa salah satu perusahaan nirlaba itu ya, itu dalam satu ruko misalnya atau dalam satu toko itu berapa jenis makanan yang dibuat dari terigu atau gluten misalnya ya, lebih dari 1.500 jenis ya. Nah, ini coba satu daerah aja berapa jenisnya gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum kita diskusikan masing-masing jenis bahan-bahan. Belum ada, Bro. Oke. Ya. Nah, kita coba cermati ya bahwa data-data sebenarnya menarik ya kalau kita cermati kemudian kita analisis ya. Analisis itu kan bisa deskriptif, bisa analitik ya. Kalau deskriptif cuma lihat tren, misalnya presentasi dan sebagainya. Tapi kalau dengan analisis kuantitatif ini bisa kita gunakan uji-uji statistik gitu kan untuk memudahkan. Apa yang menarik dari tabel ini?
Coba Alinda. Kalau kita lihat dari apa olahan beras ya, beras dan terigu. Coba olahan beras sama olahan terigu kira-kira apa yang menjadi perhatianmu, Alinda, menjadi menarik untuk didiskusikan apa kira-kira? Ada kelompok umur, ada jenis pangannya. Apa yang bisa Anda ambil lesson learn dari tabel ini? Kalau dari tabel, dari semua kelompok umur itu beras masih jadi jenis yang utama. Ya, jadi angkanya besar ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari kelompok usianya, misalnya yang terbanyak usia mana yang mengkonsumsi misalnya kayak terigu misalnya. Untuk usia yang terigu paling banyak ya 13 sampai 18 tahun. Nah, berarti anak remaja ya. Nah, Iya. ya. Jadi kalau dilihat dari angka-angka ini konsumsi berbagai jenis bahan olahan terigu ini lebih banyak dikonsumsi oleh kelompok-kelompok anak-anak gitu kan. Nah, kemudian kalau mie ya ternyata mie itu banyak juga dikonsumsi anak-anak ya mulai anak sekolah sama anak remaja kan. Dan makanya benar bahwa sasaran mie itu lebih banyak pada anak-anak. Makanya kalau memang demikian, yaitu sesuatu yang nggak bisa kita hindari, tapi yang solusinya adalah bagaimana menyehatkan mengkonsumsi makan mie gitu aja. Misalnya, kita harus menyehatkan karena tidak mungkin kita larang kita tidak mengkonsumsi. Nah, contoh misalnya sayur, ya, apa yang menarik trennya sayur berdasarkan kelompok usia, ya. Ada yang mau relawan? Ada? Misalnya bagaimana tren konsumsi sayur. Nah, sayuran daun wis misalnya. Ada relawan? Apa yang menarik ya dari data tersebut? Permisi Prof, saya mohon izin menyampaikan pendapat. Oke, siap. Monggo. Jadi dari tabel yang pertama mengenai konsumsi sayuran daun dapat dilihat bahwa pada kelompok umur 0 sampai 59 bulan dan Nah, anak kan sukanya yang gurih, anak yang sukanya yang manis, ya kan? Nah, ya. Nah, makanya kita harus berpikir bagaimana memasukkan sayur pada usia anak-anak gitu ya. Nah, salah satunya bisa kita lakukan merubah wujud ya. Mau dibuat granul kayak mau dibuat apa atau diinsertkan dalam bahan makanan sehingga yang penting masuk ke mulut anak-anak atau balita itu sendiri kan. Nah, kalau orang dewasa sudah mulai sadar kan konsumsinya lebih tinggi dibanding anak-anak. Jadi menjadi PR kita legisi bagaimana mendorong konsumsi sayur pada anak-anak kan begitu. Kemudian kalau buah-buahan
pisang misalnya. Ya. Apa yang menarik dari data pisang? Ada relawan? Izin menjawab, Prof. Oke, silakan, silakan. Untuk yang data pisang ini makin umur makin ke atas itu makin besar itu apa tingkat konsumsinya gitu. Tapi Ya. di umur yang masih kisaran balita itu kecil 9,2 itu Mas. Padahal biasanya kalau balita kan kebutuhan nutrisi kayak enzim-enzim juga diperlukan. Nah, ini tadi siapa namanya? Muhammad Saifuddin, Prof. Saifuddin. Kalau seperti ini kira-kira pikiranmu apa supaya bisa masuk ke mulutnya anak-anak? Pisang itu diapain? Di itu Prof, dibuat bubur, Prof. Ya, boleh ya. Untuk orang dewasa kan gunakan pisang segar kan bisa masuk ya ke mulutnya. Maka kalau anak-anak kan memang tidak suka kan, maka harus dirubah wujud. Nah, ini dengan memanfaatkan teknologi dirubah wujudnya agar pisang tadi bisa masuk ke mulut anak-anak atau balita kan. Jumlahnya kan kecil kan. Nah, ini tantangan ahli gizi begitu, bagaimana strategi kita bisa memasukkan bahan-bahan yang kurang tadi ke anak-anak. Nah, anak-anak cenderung tidak suka dengan wujud aslinya kan. Nah, kita harus rubah wujudnya, kita insertkan seperti itu. Itulah pentingnya kita mengkritisi data-data, kemudian kita mencari solusi-solusi begitu. Bukan cuma penyuluhan, gitu kan? Nah, tapi harus memberikan solusi dengan data seperti ini apa yang harus kita lakukan. Ya, ini mengkritisi data-data untuk mencari solusi. Ya. Nah, lalu terkait dengan daging misalnya, konsumsi antara daging unggas sama daging sapi apa bedanya kira-kira? Izin menjawab Pak, kayaknya Oke, lebih banyak yang menyukai daging unggas. Kenapa kira-kira kok daging unggas? Karena daging unggas itu mudah didapatkan dan cenderung kalau daging sapi kan lebih mahal ya Pak. Dan kalau daging unggas kan peliharaan seperti ayam, bebek, atau mentok gitu. Jadi mungkin setiap orang itu ada yang punya unggas tersebut dipelihara di rumahnya. Tapi kalau yang daging sapi itu kan jarang-jarang orang yang memiliki sapi dan mungkin hanya ditemukan di pasar atau di penjualnya gitu. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari mereka lebih prefer untuk mengkonsumsi daging unggas seperti itu, Prof. Nah, itu gunanya. Ya, kita harus mengedukasi masyarakat dengan literasi gizi yang baik. Makanya ketika daging naik, seret, nah, ya kita dorong informasi, ayo konsumsi unggas saja, ayo konsumsi ikan. Ya, jadi tidak harus memasakkan beli daging kan, karena ini sama-sama sebagai sumber protein. Ternyata ada protein yang lebih disukai, lebih murah, lebih praktis. Apa itu? Ayam. Apa itu? Bebek. Apa itu? Misalnya apa? Telur, misalnya ikan. Nah, itu seperti itu tugasnya. Ya, tugas kita adalah mendorong ke sana supaya tidak terjadi panik buying, ya, supaya tidak terjadi kehebohan ya. Maka harus kita cerdaskan bahwa ketika harga daging naik, ya kita memberikan alternatif yang selevel, itu sama-sama protein hewani, ya, tapi lebih murah, lebih praktis dan sebagainya. Itu tugas ahli gizi, ya. Dengan membaca data-data bisa memberikan rekomendasi. Jadi bukan cuma cooking class, bukan
bukan cooking di dapur gitu, bukan, lebar gitu ya. Ini salah satu contohnya. Coba lagi lihat dari ikan misalnya. Apa yang menarik dari ikan ini? Ya. Baik ikan laut, ikan tawar, ya ini polanya. Apa yang menarik dari pembelajaran konsumsi ikan? Silakan. Izin menjawab, Prof. Ya, silakan. Ya, untuk konsumsi kelompok ikan dan olahannya, menurut tabel, di kelompok umur 19 sampai 55 tahun itu konsumsi ikan laut itu yang paling besar dibandingkan kelompok usia yang lain. Misalnya remaja 13 sampai 18 tahun atau kelompok anak-anak 5 sampai 12 tahun. Itu kelompok ini 19 sampai 55 sudah masuk dewasa sih. Dan konsumsi ikan lautnya yang terbesar dibanding kelompok lainnya. Oke. Nah, kita bisa lihat, nah kira-kira dengan kondisi seperti itu Mungkin kita bisa lebih mengajarkan yang lebih mudah daripada kita mengkonsumsi ikan laut atau tawar, udang, kepiting, dan lainnya. Soalnya protein untuk mendapatkan zat-zat gizi yang penting itu cuman dari unggas atau daging ayam, daging sapi. itu yang harus kita pandai-pandai informasikan ya, sehingga ada hambatan apa untuk akses, entah itu mungkinnya, dan kita bisa juga memberikan solusi keragaman ya, jenis-jenis pangan yang lain yang sebenarnya selevel dari situ, dari sisi aspek gizi. Ya nanti kalau dari sisi ekonomi bisa kita hitung misalnya lebih murah mana dan sebagainya. Itu yang nanti Anda pelajari di ekonomi gizi begitu ya. Itu ya. Oke. Jadi ketika membaca data dan sebagainya, nah ini harus kita biasakan apa ya yang harus dilakukan. Gitu ya. Hal seperti itu bisa jadi ide Anda menulis PKM, ya kan? Bisa nanti mungkin skripsinya, mungkin bisa menjadi alternatif kegiatan dari himanya dan sebagainya. Ya, ini berbasis evidence ya. Nah, kita harus terbiasa mengkritisi data-data yang ada misalnya. Nah, nanti misalnya contoh ini sumber pangan hewani bermacam-macam gitu kan. Nah, coba direkomendasi mana yang akan Anda rekomendasi untuk masyarakat menengah ke bawah ketika misalnya harga daging meningkat gitu kan, harga daging mahal. Nah, apa yang Anda rekomendasi supaya sumber protein hewani masih cukup? Nah, Anda bisa menggunakan evidence data-data ini untuk membuat justifikasi, membuat rekomendasi dan sebagainya begitu ya. Oke, sekarang ini yang biasa dikonsumsi anak kos ini susu kental manis misalnya ya. Coba apa yang menarik dari konsumsi susu ini ya? Susu kental manis, susu bubuk, susu olahan. Nah, kenapa yang menarik? Coba. Izin menjawab, Prof. Ya. Kalau menurut saya yang menarik ini di susu kental manis.
untuk kelompok usia 0 sampai 9 bulan. Ya. Karena kalau menurut sepengetahuan saya, susu kental manis ini tidak mengandung susu begitu ya. Jadi sebenarnya kandungan gizinya untuk usia 0 sampai 59 bulan ini tuh sangat kurang gitu. Berarti ada PR ya bagi mahasiswa gizi untuk memberikan pencerahan yang benar ya. Nah, susu kental manis itu kan sebenarnya lebih ke arah gulanya sebenarnya. Ya, gulanya. Jadi gula rasa susu lah, gitu kan. Itu yang di Indonesia. Walaupun sebenarnya di Eropa dari asal mulanya itu banyak susunya, ya. Banyak susunya ditambah gula supaya lebih bagus lah teksturnya, kemudian lebih awet gitu kan. Nah, tapi di Indonesia dibalik gitu ya. Nah, dibalik akhirnya banyak gulanya, terus ditambahan susu tambahannya ya. Nah, padahal kalau kita diberikan pada anak-anak balita harusnya kan dia sangat memerlukan proteinnya, ya kan? Nah, dan susu kental manis ini kan tidak direkomendasikan atau minuman sebenarnya kan, karena asal mula pembuatan susu kental manis adalah untuk topping gitu loh, membuat martabak, ya kan? Nah, kemudian martabak membuat apa topping bread, nah itu dikasih ke susu kental manis seperti itu. Tapi kita terlalu kreatif ya akhirnya kan. Nah, jadi susu kental manis diberikan pada anak-anak. Jadi tidak dapat susunya, dapat gulanya. Nah, ini perlu diedukasi ya masyarakat. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya yang perlu kita berikan ya, informasi ke masyarakat, hal-hal yang sifatnya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, yang harusnya bisa kita benahi seperti itu ya. Ya, pemahaman tentang susu misalnya. Ini kan contoh-contoh juga bahwa susu dikonsumsi oleh semua usia kan. Nah, ya. Meskipun ada tren gitu kan. Nah, trennya ketika makin usia makin turun ya, termasuk pada lansia. Nah, selama ini kan masyarakat lansia takut mengkonsumsi susu gitu kan, kecuali Anlin kan. Ya kan? Ya karena selalu diberikan informasi, oh nanti takut kolesterol, takut lemak, ya kan, dan sebagainya. Ya, susu hanya untuk anak-anak, ya, susu untuk tumbuh kembang. Padahal kan orang tua perlu untuk recovery, ya, untuk perbanyakan sel yang rusak dan sebagainya kan perlu protein, gitu loh. Nah, ini yang juga perlu diselesaikan masyarakat bahwa susu itu untuk semua usia, semuanya penting untuk peruntukannya kan begitu. Bedanya kalau untuk balita itu untuk tumbuh, kemudian untuk orang tua itu adalah untuk mempertahankan tingkat keausan. Nah, begitu ya. Ya, makanya susu baik untuk semua usia. Nah, minyak kelapa misalnya ya. Nah, kita lihat juga minyak kelapa ini juga menjadi bahan yang penting ya di Indonesia itu kan. Beberapa waktu yang lalu minyak kelapa jadi primadona pemberitaan kan ya, dan bahkan sampai apa menimbulkan beberapa sanksi pada para pejabat gitu kan, sehingga ada direktur ya, dirjen yang diganti misalnya, dan juga ada menteri yang diganti ya, ini gara-gara minyak kelapa ini. Ya. Nah, apa yang menarik dari minyak kelapa ini misalnya? Silakan. Ada relawan? Izin menjawab, Prof.
Siap, silakan. Iya, jadi untuk yang minyak kelapa sawit dan minyak kelapa itu dilihat dari tabel, paling banyak itu di umur 19 sampai 55 tahun. Itu menurut saya karena minyak kelapa itu lebih mudah dicari, di toko kelontong ada, di supermarket ada, di mana-mana ada, dan harganya cenderung lebih murah daripada minyak-minyak lainnya seperti minyak ikan atau olive oil. Dan juga kalau yang di umur 19 sampai 55 tahun itu kan usia produktif dan sudah berumah tangga, sudah ada yang berumah tangga. Jadi mereka lebih prefer menggunakan minyak kelapa sawit itu. Mungkin mereka juga mikirnya lebih murah, padahal minyak kelapa sawit itu nggak sebaik minyak ikan dan minyak yang lebih mahal gitu. Nah, oke. Ini minyak ini juga menjadi bahan yang bisa mengguncang Indonesia, gitu kan? Sampai antrian minyak goreng, ya. Nah, ini juga menjadi perhatian kita yang jelas satu, ya. Kebutuhan minyak kita cukup tinggi, ya. Dan Anda harus tahu bahwa sumber lemak ya di Indonesia itu bukan dari daging, ya, dari minyak. Jadi sumber lemak masyarakat Indonesia itu sebagian besar bukan dari daging, dari ikan, bukan, dari minyak goreng. Ya, karena kita tahu bahwa hampir sebagian besar ya makanan-makanan kita rata-rata digoreng, ya, lauk pertama, kemudian beberapa jajanan kan digoreng, sehingga intake-nya itu tinggi. Nah, minyak goreng itu selama digunakan untuk menggoreng itu yang terbaik adalah minyak kelapa sawit atau kelapa. Ya, itu yang terbaik. Bukan minyak olive, bukan minyak kedelai, ya, minyak sayur atau kedelai itu bukan. Itu yang terjadi perang gitu kan, bahwa minyak sawit kita dihajar dengan isu lingkungan, ya kan, dengan menyewa Greenpeace ya, memprotes bahwa kelapa sawit bisa mengurangi oksigen dan sebagainya, ya, mengganggu lingkungan. Itu adalah terjadi perang bisnis sebenarnya di situ, ya. Kemudian minyak goreng diisukan sebagai sumber kolesterol, gitu kan, ya. Itu kan adalah serangan-serangan bisnis, ya, karena minyak kelapa sawit kelapa itu hebat, ya, dan hanya ada di daerah tropis, ya. Minyak kelapa ini minyak yang paling bagus untuk menggoreng itu adalah minyak kelapa dan kelapa sawit, karena titik asapnya tinggi. Jadi kayak minyak sayur, minyak olive, kemudian itu tidak direkomendasi sebenarnya untuk menggoreng. Nah, minyak-minyak tersebut hanya untuk mengoseng lah, ya. Nah, oseng-oseng itu baru gitu kan, enggak harus mendidih, gitu, Anda harus 100 derajat, ya, untuk oseng-oseng dan sebagainya. Tumis lah, tumis itu oke, gitu kan, untuk tumis-tumisan boleh. Tapi kalau untuk menggoreng, selain mahal, itu memang titik asapnya rendah, mudah rusak, maka tidak direkomendasi. Jadi yang harus diluruskan juga, minyak goreng atau kelapa sawit itu tidak ada kolesterol, yang ada adalah fitosterol, ya. Nah, memang jika konsumsi berlebihan nanti di dalam tubuh akan terombak, ya, di dalam tubuh itu terombak. Nanti salah satunya adalah menjadi lemak jenuh, ya, sebagai bahan untuk kolesterol dan sebagainya, ya. Tapi bukan pada minyaknya, gitu loh, ya. Minyak goreng itu tidak ada kolesterol, yang ada fitosterol. Fitosterol sama kolesterol itu berbeda, gitu ya. Yang satu baik, yang satu tidak baik. Nah, itu yang digeneralisir untuk membunuh karakter daripada minyak goreng. Dari kelapa sawit sama kelapa yang itu memang hanya dihasilkan di negara tropis termasuk Indonesia. Gitu, ya. Itu perang dagang, gitu kan. Dan ini juga menggunakan teman-teman klinis, teman-teman gizi untuk menghadang
laju dari minyak kelapa sawit. Karena luar biasa minyak kelapa sawit itu produk turunannya banyak. Jadi efisien banget, tidak ada ngalahkan minyak yang lain dengan minyak kelapa sawit. Makanya banyak yang ngeributin, ya kan? Nah, gitu. Lebih banyak kalau kita banyak belajar dari data-data yang ada. Nah, ini gambaran agregat ya dari berbagai jenis pangan, kemudian ini berbagai kelompok umur. Ini kita lakukan cross tab, thread. Nah, nanti kita bisa lihat mana yang menarik datanya. Nah, itu yang kita sampaikan. Identifikasi sebagai permasalahan, baru kemudian kita identifikasi sebagai solusinya, kan begitu. Ya. Misalnya ingin menekuni kelompok lansia, wah kita coba kelompok lansia, seret, apa yang menarik? Ada kelompok balita, seret, apa yang menarik? Nah, begitu ya. Nanti setelah selesai, nanti kapan kita berikan PPT-nya nanti bisa dipelajari. Ini kalau lihat dari proyeksi-proyeksi ya, dan perencanaan pasti ada proyeksi 5 tahun itu ada proyeksi-proyeksi. Nah, kalau kita lihat dari pengeluaran ini untuk masyarakat di Indonesia dulu-dulu hampir sama ya, tapi semakin ke sini itu semakin jumlah proporsi untuk pangan semakin berkurang. Artinya apa? Jika proporsi pendapatan untuk membeli pangan itu semakin tinggi, artinya semakin tidak sejahtera. Batasnya 50, misalnya 51. Tapi kalau semakin kecil proporsi pendapatan untuk pembelian makanan, berarti apa? Makmur dia. Ya, makmur. Contohlah antara kampus, misalnya kampus UNER yang sebelah selatan itu kawasan elit gitu kan, itu semakin kecil proporsi pendapatan untuk pangan, apa bahwa pendapatannya gede. Beda dengan sebelah utara kampus yang rata-rata padat, pendapatannya paling-paling berapa juta cumannya, nah, itu sudah habis untuk beli makanan, rata-rata sudah di atas 60% mereka. Maka semakin tinggi proporsi pendapatan untuk membeli pangan, ya, ini ya semakin tidak tahan pangan sebenarnya. Itu ya. Nah, ini kita bisa lihat alokasi pengeluaran rumah tangga menurut kelompok pangan misalnya. Terlihat di sini ya. Daging itu ekstrim antara desa sama kota itu beda. Ya, kita daging itu pikiran kita dijajah gitu kan. Makanan daging, susu, keju gitu hanya baik untuk penjajah gitu. Wong desa apalagi Indonesia cukup dengan naik andong dan sebagainya. Ya kan dulu gitu. Ya makanya kita gizi harus mulai pelan-pelan menghilangkan branding negatif dari beberapa makanan. Ini contohnya adalah daging. Ya. Jadi kenapa semakin usia takut makan daging? Nah, ini yang harus kita luruskan. Selama dagingnya daging merah, tidak apa. Yang berbahaya adalah daging putihnya atau gaji. Itu yang berbahaya untuk para lansia dan sebagainya. Nah, ini contoh ya. Dari pengeluaran itu juga bisa kita lihat pola pembeliannya, mana yang proporsinya makin banyak misalnya. Kita bisa lihat misalnya ini semakin tinggi pendapatannya, itu semakin banyak daging yang dikonsumsi. Teori ekonomi memang begitu. Ya. Tapi kalau pengen agak murah, ya ini ke sinilah. Ya. Agak murah. Konsumsi daging sapi, ini daerah rawan pangan. Nah ini kita bisa lihat semakin ke sini, nah ini semakin banyak rawannya ini, ya seperti Papua, Maluku dan sebagainya. Saudara-saudara kita di situ banyak nih yang mengalami risiko rawan pangan. Nah ini bisa kita golongkan mana yang termasuk strata 1 aman banget, misalnya ini rada agak aman, seperti itu dibuat. Jadi melakukan mapping. Nah, ini memadukan antara indikator ketahanan pangan dengan status gizi. Nah, ini bisa provinsinya. Kalau Anda tertarik ngolah data ini banyak sebenarnya di Badan Litbangkes ya.
Kita membuat semacam mini proposal gitu, kasihkan, nanti kita minta data apa, itu ada. Ya, data apa yang kita butuhkan itu ada. Nah, selain dari sisi tadi jumlah, misalnya, kita juga harus penting lihat dari keragaman. Ya. Nah, kenapa kok keragaman pangan itu belum optimal di Indonesia? Kenapa kira-kira? Kita belum beragam banget gitu. Ada relawan? Kenapa di Indonesia kok tingkat keragaman pangannya belum berkembang pesat? Nah, ya. Menurut saya karena di daerah-daerah tertentu itu komoditasnya itu berbeda gitu Pak. Kayak misal di Kalimantan mungkin tuh kayak misal komoditasnya berbeda dengan di Jawa gitu Pak. Ya, oke. Jadi terlihat ya, bisa, itu bisa masuk ya, betul. Ada lagi, itu berarti terkait dengan accessibility ya, semakin mudah accessibility-nya semakin beragam ya, karena kemungkinan untuk memperoleh pangan semakin besar. Ya. Oke, terima kasih. Nah, ini satu-satunya contohnya ini. Ya. Dan ini keberadaan jangkauan olahan itu yang kadang-kadang ya. Tapi semakin ke daerah yang maju, ya ini teknologi olahannya biasa semakin banyak, sehingga lebih banyak memberikan akses terhadap berbagai kesediaan. Kemudian juga masyarakat kita belum minded ya, diversifikasi. Makanya cenderung yang dikonsumsi yang tersedia di tukang sayur, ya kan, di toko sebelah, rata seperti itu, ya. Nah, ini penting juga untuk membangkitkan kesadaran diversifikasi pangan, ya, penggunaan dan sebagainya. Nah, yang menyebabkan juga adalah masih rendahnya citra pangan lokal. Jadi orang kalau makan pangan-pangan lokal dianggap tidak keren, apalagi generasi milenial. Kita lakukan, misalnya, ya mengkampanyekan. Kemudian kedua, jika meningkatkan citra lokal di branding, misalnya harus diangkat derajatnya. Ya, contohnya kalau kita makan misalnya misalnya ya, atau pisang misalnya, pisang lokal. Nah, kalau kita cuma ngomong itu sebagai makanan pokok dan sebagainya, ya masyarakat nilai biasa. Tapi kalau itu kita anggap sebagai misalnya pangan fungsional, itu bisa luar biasa. Misalnya kalau pisang itu kan probiotik yang bagus ya, pre ya, pre itu artinya sebagai kanannya probiotik, gitu ya. Probiotik, ya, probiotik. Nah, dengan probiotik ini kan bisa meningkatkan jumlah mikroba baik dalam tubuh kita. Kalau mikroba baik dalam tubuh kita ini banyak, otomatis saluran cerna kita juga akan bagus. Itu ya, larinya ke sana larinya. Oke. Dalam rangka penguatan diversifikasi, ini
juga banyak ya beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah ya. Di antaranya nampak di RPJMN, nah ini untuk penguatan diversifikasi. Nah, tentunya konsep diversifikasi sangat bagus ya untuk memperkaya dan memperbesar kemungkinan pangan kita ini menjadi berkualitas, karena bahan pangan rata-rata kan mengandung sejumlah zat gizi kan, tapi kalau kita makan beragam otomatis lebih banyak mengandung jenis zat gizinya, tentunya lebih lengkap. Jadi peluang untuk lengkap itu jauh lebih besar ya. Ini contoh-contoh program nanti bisa dibaca. Nah, peningkatan bukan hanya pada konsumsi level masyarakat konsumen ya, tapi juga program itu juga pada pelaku bisnis ya, atau pelaku kebijakan misalnya. Nah, ini juga bisa diimbangkan atau tingkatkan untuk penyediaan makanan yang beragam di masyarakat dan sehat. Nah, sekarang contohnya adalah pengembangan beras ini ya. Beras itu sekarang sudah banyak dikembangkan jadi fortifikan vitamin vitamin A ya, beras. Kemudian beras juga sudah dibuat tandingannya dengan umbi-umbian, jadi beras analog misalnya. Misalnya beras analog ya. Analog itu seperti beras gitu ya. Ya, seperti beras yang dibuat dari bahan umbi-umbian, itu dilakukan dengan processing ya. Itu ada alat-alatnya, ada beberapa proses, akhirnya nanti keluar seperti butiran beras, ceduk gitu. Tapi sayangnya beras analog itu lebih mahal daripada beras, itu masalahnya. Sehingga apa? Masyarakat ya pilih tetap beras saja daripada makan yang lain tapi mahal. Itu yang terjadi ya. Nah, karena itulah arah-arah kebijakan ya sekarang ini sudah mulai didorong ya menuju ke kualitas ya, meskipun prioritas tetap kuantitas ya, supaya menjamin ketersediaan dan sebagainya. Nah, ini beberapa program yang bisa dilakukan dalam meningkatkan konsumsi. Tadi pangan lokal itu brandingnya kan kurang, nah ini bisa ditingkatkan seperti itu ya. Kemudian akses harga, apalagi dengan adanya kenaikan BBM sekarang ini kan luar biasa ya, naik bisa 10-15%. Otomatis ini akan berdampak terhadap harga bahan yang lain. Kenapa? Distribusi naik, kemudian ongkos produksi naik, ya makanya harga ya naik. Nah, itu. Jadi yang harus dilakukan misalnya stabilitas. Ya, pemerintah mengeluarkan dananya untuk pengelapan itu. Buffer stock ya. Kemudian kalau kita lihat dari RPJM yang terakhir ini lebih ke arah peningkatan SDM ya. Kalau kemarin itu yang ini kan lebih banyak pengembangan pangan kan, nilai tambah dan sebagainya. Nah, sekarang 2020-2024 itu kan tahun politis ya, ini lebih banyak fokus pada kualitas SDM ya. Dengan sasaran yang dituju adalah perbaikan gizi sebenarnya. Nah, ini arah pembangunan pangan ke depan itu ya seperti ini. Ya. Jadi berharap nanti kita itu masih sampai di sini loh ya. Ya. Nah, tahun 2024 ini kita baru menuju peningkatan mutu kualitas. 2030-an itu daya saing. Ya, baru nanti 2045 itu baru ke arah lumbung pangan dunia. Indonesia diprediksi nanti 2045 itu sebagai lumbung pangan dunia. Ya. Jadi kita posisi masih di sini. Ya, makanya wajar kalau banyak problem-problem terkait dengan keamanan pangan, karena memang fokus kita masih kuantitas. Nah, kemudian dari segi keamanan pangan, ini juga terlihat bahwa trennya ya hampir-hampir sama, nggak terlalu banyak perbedaan. Ya, jenis pangan yang menyebabkan KLB rata-rata mikroba. Nah, mikroba itu ada kaitannya dengan higien sanitasi. Nah,
Di trennya ya begini ya, jadi ya naik turun fluktuatif lah ini. Ya. Dan kalau kita lihat dari apa permasalahan-permasalahan, sebenarnya yang banyak penyebab permasalahan dari sini sebagai produk-produk perikanan nih banyak. Ya, yang risikonya seperti adanya salmonella dan sebagainya, yang kemarin itu kan kasusnya cacing ya yang membuat sarden ya, mungkin setahun yang lalu nggak salah ya, itu kasus sarden yang cacing ya, cacing laut ya, geger akhirnya apa sarden pada saat itu. Nah kemudian Menkesnya nggak tahu siapa yang bisiin kan, justru adanya cacing itu tambah meningkatkan protein gitu kan, nggak habis pikir gitu. Karena konteksnya berbeda. Memang cacing itu ada tinggi protein, tapi dalam konteks ada di dalam makanan jadi, itu menunjukkan higien sanitasinya itu rendah, gitu kan, tidak layak dimakan. Itu mindset yang beda gitu loh dengan keberadaan cacingnya sendiri misalnya. Ya. Ini yang kasus tahun yang lalu misalnya ya, kasus terkait dengan sarden. Nah untuk pengawasan, nah ini juga penting ya. Pengawasan itu yang untuk panen segar itu dinasnya dinas pertanian, peternakan, perikanan ya, bukan BPOM, bukan dinas kesehatan ya, bukan. Jadi kesehatan dan sebagainya ketika pangan sudah beredar gitu ya. Nah kalau masih pangan dasar seperti misalnya kentang, kopi dan sebagainya itu masih dasar ya, itu sebagai penanggung jawabnya ya dinas-dinas pertanian, bukan kesehatan. Tapi ketika sudah diolah, itu baru kesehatan bertanggung jawab ya sebagai kepanjangan tangan Pemda dan sebagainya. Nah terkait dengan regulasi, misalnya untuk pendistribusian dan sebagainya, ya tetap BPOM itu ya misalnya. Apakah itu perwakilan provinsi atau pusat. Jadi hal-hal tadi menunjukkan bahwa keamanan pangan juga menjadi masalah serius ya yang harus ditangani. Dan ini perlu ada apa? Ada terobosan-terobosan lah ya. Tapi untungnya negara kita ini luas, daerah pertaniannya cukup banyak ya, sehingga ya sip-sip saja. Tapi sebenarnya kita itu mudah tergoncang ya dengan segala inflasi dan sebagainya, ada bencana dan sebagainya. Makanya perlu ada penguatan-penguatan ya, terutama terkait dengan pola konsumsi pangan yang masih didominasi karbohidrat. Jadi jumlah proteinnya harus ditambah ya. Nah, dari data tadi menunjukkan juga bahwa masalah terbesar ketahanan pangan di Indonesia itu sekarang ini ya, itu dari sisi kualitas ya. Terutama yang terkait dengan mutu ya, mutu organoleptik, mutu kimia dan sebagainya ya, bukan hanya sekedar safety tapi terkait standar mutu. Nah, masalah keragaman itu juga menjadi masalah serius karena terlihat tadi yang tidak beragam kan banyak ya. Nah, ini akan menjadi kontribusi besar terhadap perbaikan kualitas protein anak-anak ya, sehingga bisa tumbuh kembang dengan bagus dan terutama untuk mengurangi defisiensi mikro. Jadi ini menjadi PR kita ya, bahwa diversifikasi masih belum settle ya, karena juga masih belum jelas dan pelakunya juga banyak sedang hambatan. Yang kedua, jadi penting bahwa pola konsumsi masyarakat kita ini masih rendah kualitasnya. Kenapa? Didominasi pangan karbohidrat. Nah, harusnya kan mengarah ke arah keseimbangan dan sebagainya kan. Oke, begitu ada pertanyaan? Enggak? Boleh sharing juga boleh. Sharing juga boleh. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, gampang toh? Ya. Tapi yang jelas terbiasa menganalisis data, mencermati ada pola tren ya. Tren itu bisa dilihat dari naik
ya, atau turunnya, atau besaran prevalensinya, persentase itu bisa, ya. Permasalahan dikatakan jadi masalah itu jika satu, trennya naik, ya, trennya naik. Kalau yang sifatnya negatif ya, tapi kalau sifatnya positif ya trennya turun. Gitu. Itu dikatakan permasalahan. Permasalahan kedua itu adalah prevalensinya, besar kecilnya, ya. Namun besar kecilnya itu juga harus Anda waspadai, cermati terkait dengan angka absolut, ya. Contoh misalnya, masalah kerawanan pangan di Surabaya cuma 10%, ya. Kelihatannya rendah dibanding dengan misalnya Sidoarjo misalnya. Itu angkanya 15%. Kira-kira angka absolutnya besar mana gitu. Itu yang kadang-kadang kita terlena, kita hanya mengenal persentase tapi tidak melihat angka absolut ya. Misalnya sekarang klaim aja, misalnya untuk balita di Surabaya yang mengklaim stunting misalnya ya dengan prevalensi 5% misalnya, angkanya sudah 15.000 ya, 15.000 angkanya. Apalagi kalau prevalensinya yang sebenarnya adalah 27%. Nah itu berapa lebih, karena apa, penduduk Surabaya besar gitu ya. Kemudian tadi PR berikutnya adalah keragaman. Ya, ini yang perlu bagaimana caranya meningkatkan keragaman. Kita mulai dari diri kita sendiri, lanjut ke keluarga kita, syukur pada lingkungan kita ya. Dan syukur ada karya-karya yang bisa kita sumbangkan ke masyarakat. Itu yang berharap dari gambaran tadi, sehingga kita bisa menjadi lebih kritis,